Baru sehari dilantik, pernyataan Menteri Keuangan pengganti Sri Mulyani Purbaya Yudi Sadewa soal gerakan 17+8 tuntutan rakyat menuai sorotan publik. Purbaya pun mengaku salah ngomong dan meminta maaf. Saya belum pelajari itu, tapi basically begitu. Itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Nah, apa mungkin sebagian ngerasa terganggu hidupnya masih kurang ya. Once saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6%, 7%, itu akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan demo. Jadi maksudnya bakal dikejar 8%? Bukan bakal dikejar 8%, kita akan kejar secepat ciptakan pertumbuhan yang paling cepat seoptimal mungkin. Kalau Anda bilang bisa nggak bisa 8, kalau saya bilang bisa kan saya nipu. Tapi kita bergerak ke arah sana. Saya masih pejabat baru di sini, menterinya juga menteri kagetan. Jadi kalau ngomong katanya, kalau kata Pak Sri Mulyani gayanya koboi. Waktu di LPS sih nggak ada yang monitor, jadi saya tenang. Ternyata di keuangan beda, salah ngomong langsung pelintir sana sini. Jadi saya kemarin kalau ada kesalahan, saya mohon maaf, ke depan akan lebih baik lagi. Menteri Keuangan yang baru sesumbar 2-3 bulan ekonomi akan pulih. Apakah memang Menteri Purbaya memiliki kemampuan mengelola fiskal dan memulihkan ekonomi dalam 3 bulan atau memang karena situasi pasar akan pulih secara natural begitu? Kita akan membahasnya bersama pengamat ekonomi Wijayanto Samirin. Selamat sore Pak Wijayanto. Selamat sore Mas David. Ya. Ini sebelum kita bahas ini berbagai kontroversinya, tapi ini bagaimana Anda melihat keputusan Presiden menunjuk Purbaya Yudi menggantikan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan? Ada beberapa catatan saya, Mas David. Yang pertama, Bu Sri Mulyani adalah sosok yang kredibel, yang dipercaya oleh market, baik domestik maupun internasional. Jadi mengganti beliau dalam situasi seperti saat ini dari sisi timing kurang tepat. Kenapa? Karena tahun ini dan tahun depan kita harus menerbitkan hutang baru dan melakukan refinancing hutang yang nilainya luar biasa besar. Tahun depan kira-kira 1.400 triliun atau lebih. Jadi dalam situasi seperti ini, ketika kita butuh trust penuh dari investor global, maka kredibilitas itu menjadi sangat penting. Jadi penggantian saat ini adalah penggantian dengan timing yang kurang tepat. Kalau mau mengganti betul dengan alasan-alasan strategik, mestinya menunggu hingga tahun 2026 berakhir. Kemudian yang lain, memang Pak Purbaya itu juga sosok yang dikenal pasar sejak beliau menjadi Chief Economist Dana Reksa kira-kira 15-20 tahun yang lalu. Tetapi dalam konteks memimpin Kementerian Keuangan, kita harus bedakan memimpin Dana Reksa, memimpin LPS, dan memimpin Kementerian Keuangan itu a totally different game. Itu ibaratnya mirip pertandingan futsal dan pertandingan sepak bola lapangan. Jadi tantangannya luar biasa besar dan berbeda, sehingga ya Pak Purbaya harus lebih hati-hati, tidak boleh over confidence, tidak boleh over promise, karena ketika over confident dan over promise, trust dari pasar itu justru akan meredup. Baik, ini kalau bicara poin kedua, kayaknya dari awal kemarin tahu-tahu sudah bicara seperti sesumbar begitu ya. Itu udah bikin orang, ya, kalau saya lihat di komen-komennya masyarakat ya, netizen itu udah pada ya Pak, mendingan diem aja deh kerja dibanding ngomong nanti salah terus gitu. Tapi sebelum ke situ kita akan bicara lagi soal yang tadi, karena rencananya akan ada refinancing ya. Refinancing utang di tahun 2026 ini. Seberapa besar kita bisa mendapatkan kemudian refinancing tersebut jika memang dipimpin oleh kementerian yang baru? Chance-nya seberapa besar begitu? Jadi chance itu tetap besar, tetapi at what cost? Jadi dengan bunga berapa? Karena confidence pasar itu sangat mempengaruhi bunga, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nilai yang akan di refinancing, nilai yang akan diterbitkan itu juga belum fix, tergantung kinerja fiskal 2025 dan 2026. Karena ada tendensi target penerimaan tahun ini tidak akan tercapai. Dan target penerimaan tahun depan itu terlalu agresif.
Sepanjang pemerintah tidak berani atau tidak punya kemauan politik untuk mengerem spending, terutama untuk program-program besar, strategik, prioritas, maka defisit akan meledak, fiskal kita akan sempoyongan, dan trust itu akan mengalami penurunan. Sorry, Satu maksud catatan Anda lagi, Mas Dar. meredam spending maksudnya bagaimana? Mengurangi spending. Program-program besar seperti IKN ditunda dulu lah. Kemudian program seperti MBG kenapa tidak di downsize melihat situasi yang tidak memungkinkan. Belum lagi program seperti 80.000 koperasi merah putih, kemudian 3 juta rumah yang sumber pendanaannya adalah SBN. Pada saat pemerintah membutuhkan utang baru, jangan menerbitkan utang untuk kebutuhan-kebutuhan yang sebenarnya bisa ditunda. Satu hal lagi Mas David, yang ini perlu dicermati. Situasi tahun ini dan tahun depan apalagi, itu dunia itu tidak seindah yang kita bayangkan. Dari sisi pasar surat utang. Kenapa? Karena banyak negara yang tahun ini dan tahun depan itu akan mengalami defisit anggaran luar biasa. Di Eropa saja yang selama ini relatif baik-baik saja, dua raksasa ekonomi mereka, Prancis dan Jerman, itu akan menerbitkan surat utang besar-besaran tahun ini dan tahun depan karena mereka mengalami defisit luar biasa. Belum lagi kita berbicara Amerika dan beberapa negara lain. Jadi kita akan menghadapi pasar surat utang dunia yang crowded, sehingga harus hati-hati. Baik, nah kalau kita bicara lagi soal surat utang, ini kan bicara juga rating ini ya, peringkat rating kita begitu. Kemarin kalau tidak salah tanggal ini saya lihat dari luar ya, Reuters ini menyebutkan bahwa Pak Purbaya menyebutkan saya nggak percaya kepada IMF, ya. Dan kalau Anda mau economic prediction, tanya dia. I know better katanya dibanding IMF. Nah sementara kita akan refinancing utang ini, semua orang juga pasti akan berdasarkan peringkat rating utang seperti itu. Nah ini tampaknya akan berbeda jalannya. Apakah ada jalan lain? Saya rasa statement Pak Purbaya lagi-lagi saya mengusulkan untuk di tone down karena bisa jadi sangat kontraproduktif. Saya bisa memahami Pak Purbaya itu lama banget melekat ke Pak Luhut sebagai deputi, sebagai staf khusus. Style berbicaranya bisa jadi makin lama makin mirip Pak Luhut. Kalau yang menyampaikan itu Pak Luhut, semua orang mafhum. Kenapa? Beliau tokoh yang senior dan beliau tidak memegang peran-peran teknis seperti data, seperti statement Kementerian Keuangan yang berdampak langsung pada market. Tetapi saat ini Pak Purbaya itu posisinya adalah Menteri Keuangan. Apa yang disampaikan itu akan didengar oleh publik, khususnya investor. Jadi sebaiknya lebih hati-hati ketika menyampaikan pandangan. Ada baiknya pandangan itu disampaikan oleh wakil menterinya. Jadi tidak 3 menteri ekonom yang punya kredibilitas ini harus dideploy, harus diberi tugas-tugas konkret untuk berbagi beban, berbagi risiko. Sehingga kalau ada salah-salah statement itu lebih mudah untuk diluruskan daripada yang menyampaikan menterinya langsung. Oke, baik. Kita tahan sejenak seperti yang kita bahas tadi ya Pak Wijayanto. Pasca reshuffle, indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka turun 0,29%. Ya, dan pagi tadi IHSG dibuka di level 7.748 dengan nilai transaksi sebesar 1,2 triliun rupiah serta volume perdagangan sebesar 1 miliar rupiah. Perdagangan pun sempat mengalami peningkatan tapi kembali menurun, dan penurunan ini pun disinyalir sebagai respon dari pelaku pasar terhadap pergantian Menteri Keuangan dari Sri Mulyani ke Purbaya Yudi Sadewa. Ya, baik Pak Purbaya, apa tanggapan Anda terkait ini? Apakah ini memang korelasinya langsung begitu kepada pasar atau tidak? Jadi pasar sebenarnya sudah mengantisipasi pengunduran diri Sri Mulyani karena seminggu 2 minggu yang lalu sudah santer terdengar berita Sri Mulyani akan mengundurkan diri. Kemudian kerusuhan. Bahkan sebelum ini ya, demo dan kerusuhan itu. Oh enggak. Kemudian menjadi makin kencang dan sudah hampir pasti ketika rumah Bu Sri Mulyani itu dijarah. Jadi penurunan kali ini itu sudah memasukkan antisipasi oleh market sehingga tidak terlalu dramatis penurunannya. Tetapi kalau kita melihat indeks, kita juga harus menggunakan time frame
yang lebih panjang. Karena kalau hanya menganalisis harian, maka yang kita lihat, yang kita analisis sebenarnya adalah sentimen pasar, adalah kekhawatiran investor, bukan sesuatu yang justified, yang konkret dan realistis. Kalau kita melihat 2 minggu, 1 bulan ke depan, saya cukup yakin market akan rebound. Kalaupun tidak rebound, akan mengalami stagnasi, flat, begitu, cenderung menguat. Baik, jadi memang ini hanya sentimen sementara ya. Nah, kalau kita bicara soal pemulihan ekonomi begitu, apakah memang kita bisa dalam 2-3 bulan ke depan seperti yang disampaikan Pak Purbaya itu kemudian akan ada pemulihan ekonomi yang kita harapkan gitu? Ya, kita melihat ya ke depan apakah rupiah menguat, indeks menguat, itu tergantung dari langkah konkret dari pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, dan lebih spesifik lagi terkait fiskal. Sekarang ini Mas David, kita mengalami beberapa situasi sulit dan investor paham betul itu. Yang pertama adalah daya beli yang menurun tajam. Indikatornya simpel saja. Penerimaan PPN semester pertama itu mengalami penurunan hampir 25% dibanding semester pertama tahun lalu. Kurang konkret apa indikasi pelemahan daya beli itu? Oke, itu adalah PPN net karena ada beberapa diskon. Kita hitung gross, itu juga tetap mengalami penurunan. Padahal dalam kondisi normal PPN itu naik sekitar 10%. Itu realita di lapangan. Yang kedua, realita fiskal. Tahun ini akan sangat sulit bagi pemerintah untuk bisa mencapai outlook pendapatan negara. Karena situasi sulit, karena daya beli belum recover. Kemudian belum ada indikasi kuat di mana pemerintah akan mengerem spending. Justru disinilah peran Menteri Keuangan baru untuk lebih tegas menjalankan disiplin fiskal. Jika memang tidak memenuhi dari sisi fiskal, spending seberapapun pentingnya, itu harus ditunda, termasuk untuk program seperti MBG. Belum lagi tahun depan, situasinya belum tentu lebih baik. Saya justru mengantisipasi situasinya akan sama saja, bahkan ada kecenderungan lebih buruk. Baik, jadi, bicara kalau dalam 2-3 bulan akan mengalami recovery, saya sangat yakin itu tidak akan terjadi. Dan sekali lagi, Menteri Keuangan baru semoga menepati janjinya. Yaitu apa? Tadi beliau mengatakan ke depan akan lebih hati-hati. Semoga itu betul-betul dijalankan. Karena statement-statement seperti ini yang overconfidence itu justru menggerus trust publik. Yang malah bisa backfire begitu ya. Nah, apa perbedaan gaya kepemimpinan Purbaya ini dengan Sri Mulyani yang kemudian mungkin akan mempengaruhi arah kebijakan fiskal Indonesia? Karena kalau kita lihat dulu memang Bu Sri Mulyani saya lihat itu justru malah spending supaya ada pertumbuhan ekonomi. Dan kemudian ditahan karena kebijakan Pak Prabowo supaya fokus pada MBG dan program-program besarnya. Nah sekarang Anda melihatnya kalau Pak Purbaya arahnya akan seperti apa? Kebijakan fiskalnya ya Pak? Ketika Menteri Keuangan yang baru itu lebih rileks, lebih loose terkait spending. Karena kalau itu yang dijalankan, disiplin fiskal tidak dijaga, kondisi fiskal kita akan semakin menantang. Lagi-lagi dampaknya adalah country risk. Ini bisa ke indeks harga saham gabungan, ke pasar obligasi, nilai tukar rupiah, dan kemana-mana. Jadi dari awal harus sudah diantisipasi. Jangan sampai risiko kita dipersepsikan tinggi. Kemudian terkait rating, tadi sempat disinggung ya, rating kita baik-baik saja. Tetapi begini, investor itu nggak percaya rating. Apa buktinya? Surat utang kita yang ratingnya sama dengan Filipina, yang ratingnya hampir sama dengan Malaysia dan Thailand, itu bunganya, realnya itu lebih tinggi kita daripada tetap mereka. Lebih tinggi ya. Jadi investor itu mengantisipasi ada risiko-risiko yang tidak bisa di-capture oleh rating tersebut. Rating juga punya kelemahan. Ya baik, jadi memang apalagi kalau memang kemudian dari pelakunya pun artinya Menteri Keuangannya juga habis itu ya ini tadi ya mungkin punya jalan sendiri begitu bagaimana untuk merefinancing utang tadi. Wah ini menjadi hal yang harus kita kita awasi bersama begitu. Baik, mungkin singkat saja Pak untuk outlook ke depan ini.
apa tantangan utama ekonomi Indonesia yang dalam waktu dekat ini yang harus diambil langkah-langkah yang tepat begitu, karena kalau tidak salah kan sempat disampaikan bahwa tahun 2026 itu menjadi puncak semua dari resesi ekonomi begitu ya. Ada 3 hal. Yang pertama, mohon serius dengan data. Jangan main-main dengan data. Data pertumbuhan ekonomi, juga yang paling mengkhawatirkan itu adalah data supply pangan. Data ketersediaan beras, itu mengkhawatirkan sekali. Tidak ada ceritanya panen melejit, supply beras melejit, tetapi harga melejit juga. Jadi harus hati-hati terkait data. Karena kalau salah, ini bisa mengakibatkan hal yang sangat serius kalau ini terkait dengan beras. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah daya beli. Tolong pemerintah memikirkan kembali stimulus-stimulus kuartal ketiga, kuartal keempat untuk mendorong daya beli masyarakat. Karena kalau ini tidak didongkrak, maka masyarakat itu akan menjadi sensitif dan potensi demo di masa depan, bulan-bulan mendatang itu bisa jadi muncul kembali. Yang terakhir, ini masalah paling penting yaitu fiskal. Kita menghadapi tantangan fiskal tahun ini, kemudian kita juga akan menghadapi tantangan fiskal tahun depan. Seharusnya, idealnya, tantangan fiskal tahun ini diselesaikan dengan baik. Kita meminimalisir defisit. Sehingga apa? Permasalahan ini tidak di-carry over ke tahun depan. Sehingga tahun 2026 membuat situasi makin sulit bagi kita. Itu beberapa poin yang menurut saya perlu di-highlight dan menjadi perhatian pemerintah, khususnya Menteri Keuangan baru. Baik, kalau dari sisi yang Anda tadi, ini maaf ini saya harus tanya lagi, karena ini bicara soal fiskalnya dan mengelolanya dengan baik, berarti kan ini ada program-program mercusuar yang harus dihentikan dulu. Yang tadi Anda sempat katakan juga, diantaranya IKN, kemudian MBG. Lalu apa yang paling mendasar, yang paling bisa dikerjakan oleh Presiden dan pembantunya semuanya ini, yang memang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat sesuai janji lah dari Presiden Prabowo. Karena kan janji harus ditepati begitu. Ya, beberapa hal misalnya diskon listrik. Itu sangat membantu. Kemudian diskon tol, transportasi. Kemudian yang tidak boleh lupa adalah saatnya sekarang ini pemerintah menggelontorkan uang untuk melakukan renovasi rumah-rumah tidak layak. Karena itu dampaknya seketika. Tidak perlu IMB, tidak perlu ini, begitu digelontorkan, masyarakat terbantu, tercipta lapangan kerja, ekonomi bergulir. Ini saat yang tepat. Kemudian pada saat yang bersamaan, program-program besar menurut saya harus direm. Ini secara fiskal, secara konkret mengurangi defisit. Tetapi juga ini mengirim sinyal bahwa pemerintah itu make sense, pemerintah itu mau mendengar. Pemerintah itu rasional, ingin menjalankan kebijakan fiskal dengan disiplin terbaik yang mungkin dilaksanakan saat ini. Baik, Pak Wijayanto Samirin, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Sindo Sore, dan kita berharap bahwa memang ada perubahan, ada perbaikan, tapi kita juga harus menjaga fiskal dengan baik. Terima kasih, salam sehat selalu Pak Wijayanto Samirin, pengamat ekonomi. Terima kasih, David. Selamat malam.